Matematika kelas 7 semester 2, materi penyajian data untuk penyajian dalam bentuk diagram garis dan diagram lingkaran. Ini adalah kompetensi dasarnya, sedangkan ini adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, kita masuk ke cara mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis umumnya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan untuk melihat gambaran perubahan peristiwa dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke contohnya. Di sini ada contoh data keuntungan penjualan buku matematika dalam 6 bulan terakhir yang disajikan dalam bentuk tabel. Melalui data yang ada pada tabel tersebut, kalian bisa mengubahnya ke dalam bentuk penyajian diagram garis seperti yang tampak pada gambar sebelah kanan. Di sini kalian dapat melihat bahwasannya keuntungan pada bulan Juli yaitu sebesar 500.000, maka implementasinya dalam diagram garis, titik pada bulan Juli ada pada garis 500. Kemudian pada bulan Agustus sebesar 750.000, maka titik Agustus terdapat pada garis 750. Lalu bulan September 500.000, titiknya berada pada garis 500. Lalu bulan Oktober 450.000, maka titiknya ada pada garis 450, sedikit di bawah 500. Lalu untuk bulan November sebesar 700, maka titiknya ada pada garis 700, sedikit di bawah 750. Dan yang terakhir ada bulan Desember yaitu 650.000, maka titiknya ada pada garis 650. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada soal, perhatikan diagram garis keuntungan koperasi sekolah SMP Sriwijaya pada 6 bulan terakhir pada tahun 2002 berikut ini. Pertanyaannya, dari bulan apa hingga bulan apakah terjadi kenaikan untung terbesar dan berapa besar keuntungannya? Coba kalian perhatikan diagram garis yang terdapat di sini. Melalui diagram garis tersebut, kita memperoleh informasi bahwa keuntungan terbesar dicapai pada bulan September hingga Oktober dengan kenaikan keuntungan sebanyak Rp450.000. Selanjutnya kita masuk ke cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan suatu data. Secara umum, ada dua macam tampilan diagram lingkaran, yaitu dalam bentuk persen dan dalam bentuk sudut atau derajat. Di sini kita punya contoh data golongan darah siswa kelas 7A dalam bentuk tabel. Di sini kita akan mengubah data tersebut ke dalam diagram lingkaran dalam bentuk sudut atau derajat dan diagram lingkaran dalam bentuk persen. Untuk yang pertama, kita akan mengubahnya dalam bentuk sudut atau derajat terlebih dahulu. Untuk mengubah ke dalam bentuk sudut atau derajat, rumusnya adalah frekuensi dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi dikali dengan 360 derajat. Sehingga untuk golongan darah A yang memiliki frekuensi 10, maka 10 dibagi dengan 40 dikali 360 sama dengan 90 derajat. Lalu untuk golongan darah B, frekuensinya adalah 8, maka sudut atau derajatnya adalah 8 dibagi 40 dikali dengan 360 derajat sama dengan 72 derajat. Lalu untuk golongan darah O, frekuensinya sebesar 6, maka sudut atau derajatnya yaitu 6 dibagi dengan 40 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Dan yang terakhir ada AB yang memiliki frekuensi sebesar 16, maka sudut atau derajatnya yaitu 16 dibagi dengan 40 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Untuk yang kedua ada diagram lingkaran dalam bentuk persen. Untuk mengubah ke dalam bentuk persen, rumus yang digunakan sebetulnya hampir sama. Hanya saja 360 derajatnya kita ganti menjadi 100%. Sehingga untuk golongan darah A yang memiliki frekuensi 10, persenannya adalah 10 dibagi dengan 40 dikali dengan 100%, sama dengan 25%.
Untuk golongan darah B yang frekuensinya adalah 8, maka persenannya adalah 8 dibagi dengan 40 dikali 100% sama dengan 20%. Lalu untuk golongan darah O dengan frekuensi 6, maka persenannya adalah 6 dibagi dengan 40 dikali 100% sama dengan 15%. Dan yang terakhir ada AB dengan frekuensi 16, maka persenannya adalah 16 dibagi dengan 40 dikali 100% sama dengan 40%. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, di sini coba kalian perhatikan diagram lingkaran di sebelah kiri. Di sini kita dapat info bahwa diagram di samping menunjukkan data olahraga yang paling digemari 150 siswa di SMP Kejora. Pertanyaannya, berdasarkan diagram tersebut, tentukanlah untuk yang A, olahraga apakah yang paling digemari siswa? Lalu berapa jumlah siswa yang menggemari olahraga tersebut? Dan yang B, berapa persen siswa yang gemar olahraga basket? Lalu berapa jumlah siswa yang menggemarinya? Untuk menjawab soal tersebut, kalian bisa amati diagram lingkaran di sebelah kiri. Coba perhatikan, di sini ada 3 jenis olahraga yang diketahui persentasenya, yaitu voli sebesar 10%, futsal sebesar 40%, dan renang sebesar 20%. Sedangkan basket belum diketahui persentasenya. Melalui persentase tersebut, seharusnya kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa dari 4 jenis olahraga yang ada, futsal memiliki persentase sebesar 40% dari jumlah total keseluruhan 100%. Jika di sini sudah diketahui voli sebesar 10% dan renang sebesar 20%, maka tidak mungkin jika persentase dari basket melebihi 40%, bukan? Itu berarti dapat disimpulkan bahwa futsal merupakan olahraga paling digemari di SMP Kejora. Selanjutnya, mari kita hitung jumlah siswa yang menggemarinya. Di sini kita dapat menggunakan rumus, yaitu 40 dibagi dengan 100 dikali dengan jumlah seluruh siswa, yaitu sebanyak 150, sehingga didapat siswa yang menggemari olahraga futsal sebanyak 60 siswa. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, yaitu berapa persen siswa yang gemar olahraga basket dan berapa jumlah siswa yang menggemarinya. Di sini kita dapat menggunakan rumus 100% dikurangi dengan jumlah keseluruhan persentase yang kita ketahui, yaitu persentase dari voli, futsal, dan juga renang, yang totalnya adalah 70%, sehingga 100% dikurangi 70% yaitu 30%. Sedangkan jumlah siswa yang menggemarinya, kita dapat menggunakan rumus 30 dibagi dengan 100 dikali dengan 150 sama dengan 45 siswa. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Coba kalian perhatikan diagram lingkaran dalam bentuk derajat di sebelah kiri. Di sini ada soal jika diketahui banyak siswa yang menyukai bakso adalah 10 orang, maka banyak siswa yang menyukai ramen adalah. Nah, untuk mengetahui besar sudut siswa yang menyukai ramen, kita dapat menggunakan rumus 360 derajat dikurangi dengan jumlah keseluruhan derajat yang telah diketahui. Di sini totalnya ada 210 derajat, sehingga 360 derajat dikurangi dengan 210 derajat yaitu 150 derajat. Nah, sedangkan banyak siswa yang menyukai ramen, kita dapat menggunakan rumus 150 derajat tadi dibagi dengan 100 derajat dikali dengan 10 sama dengan 15 orang. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.